We have to get home, Hank. We have to get home so I can... You don't know the real world. Halo teman semua, salam kenal dulu nih. Kali ini kami akan membahas sebuah film dengan judul Swiss Army Man. Ini adalah film Amerika Serikat bergenre drama komedi yang dirilis pada tahun 2016. Film ini dibintangi oleh aktor terkenal Daniel Radcliffe dan Paul Dano. Film ini menceritakan tentang sebuah petualangan oleh seorang pria dengan sesosok mayat serbaguna yang kemudian menjadi sahabatnya dalam perjalanannya untuk pulang. Tak perlu lama lagi, yuk langsung kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Hank Thompson yang terjebak di sebuah pulau terpencil. Lama hidup sendiri dan merasa depresi, saat itu Hank mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Saat tali sudah melilit di lehernya, tiba-tiba ia melihat sesosok pria yang terdampar di pantai. Hank pun membatalkan usaha bunuh dirinya, tapi karena kecerobohannya ia malah hampir tercekik. Sambil terengah-engah, Hank bergegas menghampiri sosok pria tadi. Sayangnya ketika dihampiri, pria yang Hank temukan itu tidak memberi respon apapun. Tubuh pria itu sudah pucat. Ia mencoba untuk memberi pertolongan dan berharap pria yang ia temukan itu masih bisa diselamatkan. Alih-alih harapannya terpenuhi, Hank justru hanya mendengar suara kentut dari pria itu secara terus-menerus. Merasa gagal, Hank kembali merasa putus asa dan memutuskan untuk melanjutkan usaha bunuh dirinya. Namun lagi-lagi usaha itu gagal ketika Hank melihat mayat yang tadinya ia temukan kini mengapung dan bergerak karena didorong gas dari tubuhnya. Hank kemudian berlari dan menghampirinya, menyeretnya ke lautan kemudian menaikinya seperti jet ski. Naas begitu sampai di tengah lautan, tubuh mayat itu terbalik dan Hank ikut tercebur ke dalam lautan. Saat tersadar, Hank sudah berada di pulau lain dan merasa begitu bahagia karena telah berhasil keluar dari pulau terpencil itu. Ia berteriak kegirangan dan bercerita tentang perjalanannya, tapi tidak ada satupun orang yang ada di sana. Lalu Hank mengecek sinyal di ponselnya. Sayangnya tidak ada apa-apa, hanya terlihat foto seorang perempuan cantik yang ia jadikan sebagai wallpaper. Hank mulai beranjak untuk mencari bantuan dan jalan pulang. Hank yang merasa tidak tega mencoba menyeret mayat itu. Merasa kesusahan, Hank pun akhirnya menggendong mayat tadi di punggungnya. Ia terus berjalan ditemani dengan suara kentut dari sang mayat yang terus-terusan muncul. Saat malam tiba, Hank berteduh di dalam sebuah gua. Malam itu kebetulan hujan turun dengan sangat deras. Hank pun berinisiatif mengumpulkan air hujan untuk diminum. Beralas tanah, Hank yang tak bisa tidur mulai menyanyikan sebuah lagu tidur sambil berbicara monolog dengan si mayat. Hank pun tiba-tiba memposisikan sang mayat di sampingnya lalu menyelimutinya dengan jaket yang biasa ia kenakan dan melanjutkan lantunan lagu tidur. Saat pagi tiba, Hank terbangun dengan mendapati seekor musang sedang menjilati mulut si mayat. Hank malah terpikir untuk memakan si musang. Hank mencoba mengejar namun gagal. Sialnya lagi, ia secara tidak sengaja menendang air yang sudah ia tampung semalaman. Hank yang benar-benar merasa frustasi berteriak marah di depan gua. Saat ia berniat meninggalkan mayat yang ia bawa, mayat tersebut malah mengeluarkan banyak air dari mulutnya. Hank yang panik pun bergegas menadah air yang keluar untuk ia minum. Ia mengatakan bahwa ini adalah hal paling menjijikan yang pernah ia lakukan. Mayat tersebut mulai bergumam dan menyebutkan kata Manny berulang-ulang yang ternyata adalah nama si mayat. Hank yang marah karena terus-terusan dicuekin Manny melontarkan kata-kata kasar. Ia lalu tersadar dan membiarkan Manny untuk berbicara kapanpun dia mau. Saat itulah Manny menjawab dan Hank pun berteriak histeris. Okay, buddy. Hank dan Manny pun mulai berinteraksi.
Hank mencoba untuk menjelaskan satu persatu tentang hal di dunia guna mengingatkan Manny tentang kehidupannya. Bahkan Hank sampai membuat replika-replika demi Manny. Saat itu, pikiran Manny bagaikan anak kecil yang sedang diajari oleh ayahnya tentang kehidupan. Manny pun tak segan mengatakan hal-hal buruk tentang Hank karena ia terlalu jujur. Hank membawa Manny keluar gua dan terus menjelaskan padanya tentang segala hal, baik tentang kehidupan bahkan tentang hasrat. Hank akhirnya kembali melakukan perjalanan dengan terus membawa Manny bersamanya, berpikir bahwa setidaknya ia punya teman untuk diajak bicara. Dan Manny bisa diandalkan sebagai pemasok air untuknya. Tibalah saat dimana setelah mereka berdua jatuh ke jurang, Manny memandang ke arah handphone milik Hank. Manny terpesona dengan seorang wanita yang menjadi wallpaper di handphone tersebut. Dia pun mulai menanyakan banyak hal kepada Hank. Hank segera mengambil ponsel itu dan menyimpannya kembali. Manny terus memohon kepada Hank agar membiarkan ia melihat foto itu sekali lagi. Sementara Hank yang sedang berusaha naik ke atas lembah. Manny tiba-tiba meminta Hank untuk berdandan seperti wanita dalam ponselnya agar dia bisa mempunyai kekuatan untuk membantunya pulang. Hank pun akhirnya menuruti permintaan tersebut. Sorry. You look beautiful. Tubuh bisa dipakai untuk apa saja termasuk memotong kayu, menjadi alat pukul, bahkan dia bisa melontarkan benda-benda dari mulutnya. Dari keajaiban yang dilakukan oleh tubuh Manny, Hank telah membuat sebuah dunia baru bagi dirinya dan Manny. Ia menciptakan sebuah gubuk dan mobil dari kayu serta berpikir seolah-olah mereka sedang menjalani hidup mereka secara normal. Setelah mereka kembali melanjutkan perjalanan mencari jalan pulang dengan kondisi Manny yang masih terus digendong, segera mereka akhirnya menemukan sebuah pipa air yang dapat membantu mereka menyeberang ke bagian seberang. Pipa yang mereka lewati ternyata sudah reot dan akhirnya patah, sehingga membuat Hank dan Manny jatuh ke dalam sungai yang mengalir di bawah. Mereka yang kesusahan untuk naik ke permukaan tiba-tiba terselamatkan oleh kentut Manny yang membuat mereka terangkat bagaikan ikan terbang. Malam telah tiba, mereka pun membuat perapian dengan dibantu tubuh Manny. Hank mulai menceritakan soal hubungan dengan ayahnya yang tidak berjalan mulus dan sangat berjarak. Lalu obrolan mereka mulai membahas tentang keajaiban Manny dan kentutnya. Hank yang pergi untuk buang air kecil ternyata menemukan jalan raya yang dilewati mobil. Ia langsung mengecek ponselnya dan menemukan banyak sekali pesan masuk, salah satunya dari ayahnya yang mengucapkan selamat ulang tahun. Matanya berkaca-kaca. Kemudian Hank melihat media sosial Sarah, di sana terlihat kehidupan aslinya. Ia berlari kembali menuju Manny untuk memberitahu hal itu. Namun ternyata di sana ada beruang besar yang sedang makan. Hank yang panik mulai mengambil kerikil yang dimasukkan ke mulut Manny untuk dijadikan peluru. Naas saat Hank mencoba mengusir beruang, Manny tidak merespon karena melihat foto Sarah dengan lelaki lain yang ternyata bukanlah dirinya. Manny merasa marah dan kecewa pada Hank, sementara Hank terus berusaha mengusir beruang itu hingga kakinya terluka akibat cakaran beruang. Akhirnya, dengan bantuan kentut juga percikan api, mereka terlontar ke atas dan tersangkut di dahan pohon. Manny menangis di sana karena kekecewaannya terhadap Hank dan juga pada kenyataan. Seakan terhipnotis, Hank terjatuh dari pohon. Beruang yang tadi mengangguk, mereka langsung menyeret kaki Hank. Manny hanya bisa tersenyum melihat Hank yang terseret oleh beruang. Manny hanya bisa pasrah berdiam diri melihat sahabatnya nyaris mati. Hank yang merasa putus asa pun hanya tersenyum dengan matanya berkaca-kaca. Ia mengatakan bahwa ia tidak peduli lagi apapun yang akan terjadi. Everyone's shit. Next thing is gonna meet up with some of my shit. Tersentuh dengan kata-kata Hank, tiba-tiba Manny bisa menggerakkan badannya. Ia pun jatuh dari pohon dan menyelamatkan Hank sekali lagi dengan kentutnya yang kali ini berkolaborasi dengan api unggun yang mereka buat. Hank pun pingsan dan saat ia tersadar ia telah digendong oleh Manny menuju sebuah halaman milik orang. Ternyata Manny telah membawa Hank ke rumah Sarah, wanita yang diidamkan oleh Hank sejak lama. Tapi karena malu dan merasa tak pantas, Hank
ingin pergi kabur. Hank dan Manny pun terlibat pertengkaran karena Manny ingin Hank mengungkapkan rasanya pada Sarah. Tiba-tiba, anak dari Sarah mendekati mereka dan tidak sengaja Manny membuatnya menangis. Mendengar anaknya menangis, Sarah datang menghampiri dan melihat Hank dan Manny. Melihat keadaan mereka seperti itu, Sarah ingin membantu mereka. Sarah pun kembali ke rumah untuk memanggil bantuan medis. Di saat itulah Manny meminta maaf pada Hank akan hal yang telah ia perbuat. Manny pun sejak saat itu tidak lagi merespon. Saat tim medis datang, Manny pun langsung dimasukkan ke kantong mayat, sementara Hank hanya bisa duduk terdiam. Ayah Hank pun ternyata juga datang karena ia mendapat kabar bahwa anaknya telah tiada. Saat ia akan ditunjukkan mayatnya, ia pun menolak. Sarah yang membawa ponsel milik Hank pun bertanya-tanya kenapa fotonya bisa menjadi wallpaper di sana. Tapi Hank tidak menjawab. Dia hanya bilang, "Kau terlihat sangat bahagia, sedangkan aku sangatlah sengsara." Hank tiba-tiba membuka kantong mayat Manny. Walaupun sudah ditahan oleh ayahnya, Hank tetap memilih membawa Manny kabur. Semua orang yang ada di sana mengejar Hank. Bahkan Chrissy, anak dari Sarah pun ikut-ikutan mengejar. Di tengah pengejaran itu, semua orang melihat berbagai hal yang Hank ciptakan saat terdampar bersama Manny. Tibalah di tepi pantai, di mana semua orang melihat Hank sedang berbicara dengan Manny. Polisi pun akhirnya harus menangkap Hank dan Hank hanya mengatakan, "Aku harap kalian melihatnya." Saat mereka akan pergi, tiba-tiba tubuh Manny mulai mengeluarkan gas lagi. Semua yang melihat pun takjub. Hank perlahan mendekati tubuh Manny dan tubuh Manny pun bergerak menuju lautan. Perjalanan Hank bersama Manny pun harus berakhir. Sungguh ending yang sangat menyentuh, bukan? Secara keseluruhan, film ini sangat penghibur. Walaupun bergenre komedi, ada banyak sekali scene yang sangat menyentuh. Nilai-nilai yang kita bisa petik pun juga ada. Dan pastinya acting dari dua aktor utama nggak perlu dipertanyakan lah ya. Kalau menurut kalian gimana nih filmnya? Sekian dari kami. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Well, see you in the next video.